Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke China pada 8 hingga 10 November 2024 menghasilkan beberapa kerjasama di bidang ekonomi, bisnis, hingga politik luar negeri. Bahkan China menginvestasikan 157 triliun rupiah ke Indonesia untuk bidang ekonomi. Berikut poin-poin penting soal hasil kunjungan Prabowo di China selama 3 hari. China baru saja menginvestasikan uang sebesar 10,07 miliar dolar AS atau setara dengan 157,64 triliun rupiah. Kerjasama itu dilakukan antar pelaku usaha dari Indonesia dan China. Para pengusaha telah menyepakati sejumlah perjanjian kerjasama yang sejalan dengan program prioritas pemerintah, yakni antara lain di bidang ketahanan pangan, ketahanan energi, hilirisasi, serta di bidang sains dan teknologi. Indonesia dan China juga telah menandatangani 7 kesepakatan kerjasama bilateral. Berikut daftar kesepakatan kerjasama yang telah ditandatangani oleh Indonesia dan China. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menandatangani pedoman kerjasama teknis dengan Menteri Pertanian dan Urusan Pedesaan China Han Jun. Pedoman tersebut berisi poin kolaborasi untuk memastikan pemenuhan kesejahteraan pekerja perikanan. Selain itu, program ini dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia di sekitar daerah penangkapan ikan dengan meningkatkan sektor hilirisasi hasil perikanan. Program ini termasuk dalam 7 kesepakatan kerjasama antara Indonesia dan China. Selain memberikan investasi ratusan triliun rupiah dan membuat 7 kesepakatan bilateral, China juga sepakat untuk mendukung pendanaan program makan bergizi gratis. Kedua negara menyepakati pendanaan Food Supplementation and School Feeding Program in Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa China akan mendukung program makan bergizi gratis karena mereka telah lebih dulu melaksanakan program tersebut di China. Prabowo menegaskan bahwa kerjasama antara Indonesia-China dipastikan tidak mengubah sikap politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Ia menyebut, Indonesia tetap berkomitmen untuk tidak berpihak dan berkolaborasi dengan semua kekuatan di dunia. Meski demikian, Prabowo mengakui bahwa China bukan hanya sebagai negara adikuasa, melainkan juga berperadaban besar.